Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah meski tidak secara tatap muka, tetapi melalui dunia maya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas seputar Islam dalam perspektif histori atau sejarah. Ini seputar pembahasan sebelum datangnya Islam ke Jazirah Arab atau tepatnya di kota Mekah. Maka kebudayaan atau istilah as-saqafah, peradaban Arab ketika itu pada hakikatnya telah maju karena berinteraksi dengan orang-orang Mesir, berinteraksi dengan orang Persia dan Romawi. Sehingga pantaslah Arab pada masa itu berkembang dalam berbagai bidang. Ada bidang ekonomi, bidang bahasa dan sastra. Maka pada pembahasan kali ini saya akan mencoba menggali dengan perspektif sejarah ini bagaimana Jazirah Arab atau Mekah ketika itu sebelum datang Islam, maka sangat kental dengan apa yang mereka sukai, yaitu bidang bahasa dan sastra. Maka selalu memproduksi syair-syair, memproduksi kata demi kata, mengindahkan kata, mengindahkan kalimat. Dibuatlah syair-syair. Kita tahu bahwa ada istilah al-mu'allaqah. Istilah al-mu'allaqah ini adalah puisi-puisi terbaik, syair-syair terbaik ditempel di Ka'bah-Ka'bah. Sehingga Ka'bah itu dikelilingi oleh syair-syair terbaik. Itu seringkali diperlombakan di pasar ukaz itu. Siapa yang paling terbaik maka ditempelkanlah di Ka'bah itu. Maka kita tahu ada 7 yang kita kenal, para pujangga atau para penyair ini yang paling terkenal, yang paling masyhur, yang paling terbaik menyusun kata atau diksinya. Yaitu ada yang paling tua atau paling senior, yaitu Umrul Qais. Kemudian ada An-Nabigoh, ada juga Zuhair bin Abi Sulma, ada Antaroh, kemudian ada Amr bin Kulsum, ada Toropah, kemudian ada Al-Haris bin Halzah dan Labid ibnu Zuhair. Itu ketujuhnya adalah para pujangga atau para penyair yang paling terbaik, termasyhur. Maka ketika mereka mengagungkan bahasa, mengagungkan syair-syair, maka ketika Islam kalau datang ketika itu dengan gaya bahasa yang biasa saja, tidak ada menariknya, tidak ada pesonanya, maka Islam akan lemah, tidak ada ketertarikan. Maka Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa taala turun ketika itu menggunakan diksi, pilihan kata, uslub atau style Al-Quran. Kemudian makna yang begitu luas. Ketika itu mencakup seluruhnya dalam Al-Quran, turun ketika itu begitu mempengaruhi. Maka orang-orang Arab ketika itu terpesona dengan adanya Al-Quran. Tetapi apa? Mereka hanya pesona terhadap ayat Al-Quran, sedikit saja yang mereka yang beriman. Sejujurnya mereka tahu bahwa Al-Quran ini baik. Sampai-sampai kita tahu Khalifah Umar bin Khattab, seorang yang keras bahkan sampai mau membunuh Rasul karena dakwahnya. Maka Umar bin Khattab ketika satu masa dibacakan atau membacakan surat Toha, surat ke-20, tersentak hatinya, melelehlah hatinya. Kenapa? Surat Toha ini kandungan maknanya begitu menarik, begitu banyak maknanya, sehingga terpengaruhlah sampai meneteskan air mata. Oleh karena itu, bahwa Al-Quran turun ketika itu mengandung diksi yang paling baik, pemilihan katanya, uslubnya atau style Al-Qur'annya begitu
begitu menarik, begitu indah. Kemudian unsur sastrawinya begitu lekat di dalam ayat Al-Quran. Lantas pertanyaan muncul, apakah ayat Al-Quran ini atau Al-Quran ini sebagai kitab sastra atau bukan? Al-Quran ada Al-Quran. Tetapi di dalamnya mengandung unsur sastrawi yang tidak bisa kita lepaskan itu. Jadi Al-Quran itu mencakup seluruhnya. Maka pantas ketika Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menentang terhadap Islam, terutama terhadap firman Allah, terhadap Al-Quran ini, Allah memberikan tantangan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 49 sampai ayat 50. Allah memberikan tantangan, siapa yang bisa meniru seperti ayat Al-Quran ini? Silakan, siapa yang bisa meniru? Ketika mereka tidak bisa, Allah memberikan lagi keringanan, silakan. Kalau tidak bisa satu Quran ini, maka oleh kalian buatlah 10 surat saja seperti Al-Quran ini. Mereka tidak mampu, maka Quran surat Al-Baqarah ayat 29 ini Allah memberikan kemudahan. Bila Fa'tu bi suratin, silakan buatlah satu surat sajalah untuk seperti ayat Al-Quran ini. Maka untuk merespon itu semua, ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab memberikan jawaban terhadap tantangan itu, membuatlah, menirulah ayat Al-Quran. Surat Al-Fil salah satunya, maka ditirulah dalam ilmu teori sastra itu ada yang disebut mimesis, meniru ayat Al-Quran seperti ini. Maka ditirulah oleh Musailamah Al-Kadzab dengan ayat-ayatnya. Ini dalam tafsir Al-Quranul Adzim kayak Ibnu Katsir, di dalamnya ada pembahasan ini. Oleh Musailamah Al-Kadzab ditirulah dengan ayat ini. Al-fil, mal-fil, lahul khurtum tawil. Gajah. Apa itu gajah? Lahul khurtum tawil. Gajah ini belalainya panjang. Kalau kita analisa sedikit tentang masalah itu, bahwa yang dimaksud oleh Musailamah Al-Kadzab ini bukan keindahan bahasa, keindahan sastranya ada, tetapi keindahan maknanya tidak ada. Apa? Hanya menjelaskan anatomi gajah. Tetapi kalau kita melihat dalam Al-Quran surat Al-Fil, bagaimana Allah SWT di dalam 5 ayat itu mengandung unsur histori, sejarah, mengandung makna yang begitu luas, mengandung tafsir, kemudian mengandung makna-makna sastrawi di dalamnya. Oleh karena itu tidak bisa ada orang yang menandingi keindahan pesonanya ayat Al-Quran. Diksinya yang begitu kuat, kekayaan mufradatnya, style Al-Quran begitu indah. Tetapi tidak ada manusia yang mampu menandingi bagaimana keindahan ayat Al-Quran ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai selaku umat Islam bermuhasabah diri, mentadaburi juga terhadap ayat Al-Quran. Apalagi momen sekarang adalah momen saum Ramadan, yang memang Rasul mencontohkan di saum Ramadan ini atau di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sejauh mana kita sudah membaca ayat Al-Quran? Sudah terprogramkanlah, sudah terprogram belum kita membaca ayat Al-Quran? Atau ada istilah yang sering populer adalah one day one juz, satu hari satu juz. Apakah sudah kita melaksanakan itu semua? Jika kita menanti-nanti, nanti saja ketika mendekati 10 lagi, beres mau Ramadan, baru kita membaca. Apakah kita betul? Apakah kita akan sampai usia sampai sana? Apakah kita ketika 10 hari itu benar-benar akan membaca Quran? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, marilah kita programkan membaca ayat Al-Quran, memperdekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada season selanjutnya. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.